Salam kebangsaan Indonesia. Weite Tung Tien, saudara-saudaraku umat Konghucu yang berbahagia. Tentunya para Tocin semua selalu menyimak perkembangan pandemi COVID-19. Kita bisa saksikan bersama angka demi angka yang terus ditayangkan oleh gugus tugas bahwa angka tersebut setiap harinya mengalami kenaikan. Sekarang mereka-mereka yang terpapar setiap hari praktis angkanya di atas 1.000 orang. Memang tingkat kesembuhan semakin baik karena memang yang terpapar semakin banyak pula. Nah, terkait dengan itu kita semua menghadapi masalah yang multi kompleks, multidimensi. Tidak saja menyangkut kesehatan masyarakat, tapi juga terutama tentang ekonomi, bisnis yang mengalami gangguan. Tentu juga tidak lepas kegiatan pendidikan, peribadahan, dan kegiatan sosial yang lain. Ini tentu kita harus berpikir secara luas, karena bahaya yang dihadapi bukan sekedar orang yang terpapar, orang yang meninggal, tapi juga ekonomi yang terkapar. Banyak orang yang terkena PHK, perusahaan-perusahaan yang terpaksa tutup, dan sebagainya yang menimbulkan peningkatan angka pengangguran. Jadi meskipun bahaya COVID ini menyangkut atau mengenai semua aspek kehidupan, yang terutama paling bahaya adalah dalam hal kesehatan dan dalam hal bisnis ekonomi. Maka kalau kita tidak bisa fokus pada kesehatan karena ekonomi juga mengalami masalah besar, terpaksa kita harus menghadapi kedua-duanya, yaitu perbaikan kesehatan agar semakin sedikit yang terpapar dan semakin cepat vaksinnya ketemu, tapi juga harus mengatasi bisnis ekonomi yang melesu, melemah, dan bahkan menghadapi bahaya PHK di mana-mana. Maka para Tocin, lewat video ini, saya ingin menghimbau kepada kita semua agar konsentrasi penuh terhadap dua masalah utama, yaitu masalah kesehatan dan masalah bisnis ekonomi. Bukan berarti mengabaikan yang lain, bukan. Tetapi kita harus fokus dan semua kegiatan harus diarahkan ke sana. Jangan sampai dua tujuan besar itu tidak tercapai dan menimbulkan kegagalan dalam dua hal tersebut, dan akibatnya akan menimpa semua aspek kehidupan. Kegiatan keagamaan, persembahyangan, peribadahan, kebaktian sangat penting, tapi masih bisa kita lakukan dari rumah masing-masing. Dan tidak harus mendesak kita berkumpul secara fisik. Meskipun ada aturan-aturan protokol kesehatan, meskipun sudah ada izin dan di suatu daerah, mungkin di daerah Tocin dikatakan hijau, tapi terbukti bahwa hijau mudah berubah menjadi kuning, kuning mudah berubah menjadi orange, orange mudah berganti merah, karena orang-orang yang kelihatannya sehat atau yang biasa disebut dengan OTG masih ada di mana-mana dan tidak terdeteksi oleh rapid test, oleh tes swab yang meskipun semakin hari semakin banyak, jumlahnya masih belum memadai. Dan orang-orang seperti ini mudah sekali menularkan bagi orang lain yang kesehatannya memang sudah mengalami gangguan, apakah itu kena penyakit ginjal, jantung, diabetes, darah tinggi, pernafasan, dan sebagainya yang rentan untuk terkena dampak yang luar biasa dari COVID ini. COVID ini memang tidak menimbulkan kematian yang lebih hebat daripada penyakit kanker misalnya, tapi daya penularannya cepat, dan bagi orang yang menderita sakit atau karena usia lanjut mudah sekali terkena, dan juga anak-anak. Maka demi keselamatan kita bersama para Tocin yang terkasih, kita beribadahkan untuk mencari keselamatan dunia dan kehidupan setelah mati. Kita hindari dulu, kita
tunda dulu kegiatan peribadahan karena masih bisa dilakukan dengan jarak jauh. Meskipun mungkin di daerah Tocin sudah diperbolehkan, lebih baik mencegah daripada kita menyesal kemudian. Toh kegiatan itu bisa dilakukan dari jauh. Misalkan para Tocin juga ingin pergi ke tempat-tempat bisnis atau pertokoan atau mal, memang ada yang diperbolehkan, tapi ingat, ketika kita pulang ke rumah, bisa saja kita membawa virus dan kemudian menularkan kepada keluarga kita yang mungkin lebih lemah. Ini juga harus dihindari. Bisa kita menggunakan cara lain, cara online dan segala macam. Intinya, janganlah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda atau bisa diwakilkan orang lain. Lebih baik kita selamat, keluarga kita selamat, dan COVID ini mudah-mudahan segera berakhir setelah nanti vaksin diketemukan dan ekonomi tidak terpuruk terlalu jauh. Kalau terlalu lama, ekonomi akan terpuruk jauh, akibatnya menderita bagi kita semua. Mari kita tingkatkan disiplin, mari kita cintai keluarga kita, mari kita bantu tugas-tugas pemerintah dan tugas kewajiban kita bersama demi Indonesia yang segera pulih dan berjaya seperti yang kita harapkan bersama. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat buat kita semuanya. Wang I Sangti, Wei Tian Yute, Sancai. Terima kasih.